Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, kita akan lanjut lagi ke materi kita yang ketiga. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai setup area entry dari para big trader, yaitu order block yang bisa dibilang merupakan order block yang sangat kuat banget dan hampir jarang tertembus ya. Ini hampir jarang tertembus ya, bukan tidak pernah tertembus. Karena sebaku apapun sebuah metode itu nggak ada yang benar-benar 100% win rate-nya itu bagus gitu ya. Pasti ada kalanya setup tersebut itu juga terjebol. Karena sekali lagi di forex itu sebagai probability ya, tidak ada kepastian dalam market. Meskipun seorang pro trader sekalipun ya, dengan analisa yang sudah jempolan, itu pasti juga ada kalanya setup tersebut gagal. Tetapi kita bisa mengakalinya dengan risk and reward ratio yang bagus. Ya, asalkan teman-teman bisa disiplin dalam mengatur resiko, mau setup tersebut terjebol juga pun nggak masalah ya. Apalagi jika memiliki metode yang win rate-nya itu sekitar 70%-an, itu tambah jos banget ya. Karena tanpa win rate 70%, kita memiliki win rate 40% saja, selagi kita disiplin dalam mengatur resiko, itu masih bisa profit atau masih bisa bertahan di market, apalagi dengan probability win rate yang jauh lebih tinggi. Tentunya ini tambah jempolan lagi Mbak. Nah, kita akan lanjut ya ke materi yang ketiga. Pastikan teman-teman harus sudah menonton terlebih dahulu untuk materi pertama dan materi kedua. Karena materi ketiga ini berkaitan erat dengan antara yang materi 1 dan juga materi 2. Jadi pastikan sudah paham betul terlebih dahulu yang pertama dan yang kedua, baru lanjut ke video materi yang ketiga ini. Nah, di sini kita akan mencari area entry order block yang sering digunakan para big trader atau para trader terbesar untuk parkir ya. Parkir itu untuk menunggu order Mbak, atau untuk pending order. Jadi rata-rata saat market menyentuh area tersebut itu terjadi pantulan harga atau harga itu berbalik arah. Makanya area tersebut bisa dibilang order block terkuat di galaksi ya kalau Simbah, atau apa namanya, tempat parkir ya para big trader. Oke, sebelum lanjut pastikan ngopi dulu Mbah. Kopi ini yang di tak nyeripit kopi dhisik ben tambah gayeng. Nah, orang disambingin ini kurang gacor, Pak. Oke, ini berhubungan dengan yang kedua kemarin ya, mengenai high dan low yang valid. Nah, ini kalau sudah lihat seperti ini pasti teman-teman sudah bisa ya. Ini nggak perlu tak ulangin lagi. Ini low, ini high, ini low, atau ini sudah valid high atau sudah valid low, karena sudah Simba bahas di materi yang kedua. Tinggal teman-teman tonton dulu saja. Oke, di sini ada sebuah konfirmasi. Kalau di ini kan kita patokannya di daily ya, sebagai eksternal time frame-nya. Jadi kalau di daily ini sudah masuk ke dalam pola reversal atau pembalikan arah yang tadinya bearish Mbak ya, menjadi bullish ya. Di sini sudah membentuk sebuah low ya, low high ya, low, lalu inducementnya apa namanya, inducementnya sudah keambil. Ini kalau bahasa SMC-nya ya, tapi kalau bahasa SNR-nya ya apa namanya, high di bawah sebelah kiri sudah kejemput. Nah, untuk mencari order blocknya itu pastikan ya teman-teman itu tandai di mana pembentukan low terakhir ya. Jika market itu bearish ya, jika market itu bearish, pastikan cari low yang terakhir. Ini kan low yang terakhir ya. Nah, setelah teman-teman menemukan low terakhir, apakah langsung kita bisa entry? Tunggu terlebih dahulu. Tunggu dia membentuk sebuah low, high, lalu low terakhirnya ini, ya ini belum terakhir banget sih ya. Cuman kan patokannya anggaplah yang sebelah sini ini belum terjadi Mbak ya. Baru terbentuk sebuah low, lalu terbentuk sebuah high. Nah, tunggu saat low ini terbreak dulu Mbak. Nah, saat terjadi break low ya, breakdown, low-nya ini ke break. Nah, ini teman-teman siap-siap nih. Tinggal patokannya tunggu di high-nya ya. Ingat ya, tunggu di low saat low-nya terbentuk ya. Low-nya ini ditandai, dipantengin. Nah, saat low ini sudah terbreak, berarti SOP 1 sudah terjadi. Tinggal tunggu di SOP yang kedua, di mana kita harus menunggu
high-nya ini itu terbreak lagi. Nah, saat terjadi break high ya, high-nya ini telah terbreak out. Nah, ini SOP kedua sudah terjadi, berarti kita tinggal masuk ke SOP ketiga, yaitu mencari area order block di saat terjadinya sebuah BOS ya. Di saat terjadinya sebuah break of structure. Cuman kalau skalanya external structure ya ini masuknya ke change of character lah ya. Terjadinya change of character atau jika kita turunin ke TF yang lebih kecil ya, untuk konfirmasinya itu sudah masuk ke dalam konfirmasi reversal atau terjadinya sebuah break of structure atau change of character pada external structure. Pokoknya bahasa ini jelimet ya Mbak ya. Pada intinya inilah, jangan hafalkan nama-namanya, yang penting polanya wae Mbah ya. Polanya jika ada low seperti ini, kita tunggu ya, low terakhir tunggu. Saat dia naik, low-nya terbreak, berarti SOP1 sudah kejemput, SOP1 sudah terpenuhi ya. Lalu setelah itu sampean tunggu pada high yang terakhir ya. Nah, setelah high yang terakhir ini ke breakout, berarti SOP kedua sudah terjadi. Berarti kita tinggal masuk ke SOP ketiga, yaitu mencari area entry di mana para big trader itu ngantri Mbak ya, parkir. Nah, caranya adalah mencari area OP ya, kalau Simbah candlestick kejepit atau satu candle bearish sebelum terjadinya pembentukan bullish atau sebelum terjadinya break of structure. Nah, ini kan ngebreak Mbak ya, naik break ya, ngebreak pada high di bahu sebelah kiri. Nah, saat terjadi dominan break yang terlalu tinggi seperti ini Mbak, bukan terlalu tinggi ya, yang terlalu mendominasi, ini kan mendominasi banget ya, langsung break kayak gini, maka di sini biasanya akan menyisakan order yang belum kejemput atau terjadi sebuah imbalance. Di sini ada imbalance atau keseimbangan harga, di mana banyak para trader itu yang nggak ngeh sebelumnya, jadi mereka ketinggalan entry. Dan rata-rata big trader itu akan menunggu pada area order block terkuat di galaksi, dan ini merupakan areanya Mbak. Kita tandai. Nah, ini kita ambil ya, ini kita ambil zone area saja. Nah, ini dia. Jadi areanya Mbak, yaitu dari candlestick warna merah kejepit ini ya, yang paling akhir sebelum terjadinya momentum candle. Nah, itu kita tandai dari high dan juga low-nya, yaitu kita zona ya, zona dari demand. Jadi ini termasuk dalam kategori order block ya. Ini tumpuk-tumpuk di sini Mbak, masuk dalam kategori order block, imbalance, dan juga demand area. Makanya zona ini menjadi zona yang sangat krusial banget ya, zona yang sangat kuat banget. Jika terjadi sebuah formasi SOP 1, 2 ini sudah kebentuk, lalu masuk ke dalam SOP ketiga, maka rata-rata kebanyakan market itu akan memantulkan harga. Nah, jika teman-teman menemukan pola seperti ini, ya wis, nggak usah tunggu konfirmasi karena sudah ada SOP 1, 2, 3 kejemput, langsung buy. Maka harga bisa melaju ya, cukup tinggi banget Mbak. Jadi di sini kita bisa pasang kalau misalkan sampai mau pending order ya. Ini kan SOP 1 kejemput, SOP kedua kejemput, langsung pending order pada zona order block atau zona demand atau zona apalah itu namanya, banyak banget ya. Pokoknya zona yang seperti ini, karakternya seperti ini. Pasang stop loss di bawah dari zona demandnya. Nah, untuk RR-nya tergantung sampean ya. Sampean biasa menggunakan 1/2, 1/3, atau berapapun itu terserah. Tetapi kalau menurut Simba sih ya minimal 1/2 ya. Kalau 1/2 atau 1/3 kan itu masih minimal. Tapi kalau kita mau ke maksimal atau mau 1/10 atau berapa, itu kan kita nggak cukup Mbah menganalisa hanya dalam satu time frame saja. Kita harus menganalisa yang agak tinggi juga, karena tujuan profit kita kan jauh lebih tinggi. Tetapi jika kita hanya mengandalkan satu external structure pada daily time frame, kita bisa mengambil 1/2 sampai 1/3. Itu biar profitnya juga cepet ya. Kalau kena stop loss ya cepet, kena profit ya cepet. Jadi cuman seperti ini doang Mbak, untuk mencari area order block yang cukup solid atau cukup kuat, di mana tempat parkirnya para big trader.
Jadi hanya seperti itu saja Mbah ya, untuk kita bisa mencari atau menentukan setup entry, dan ini bisa dibilang sudah cukup baku ya Mbak ya. Ya memang Simba menyadari ya bahwa nggak ada metode apapun di forex itu yang baku 100% pasti, itu nggak ada Mbak. Semuanya nggak ada yang pasti di forex ini. Cuman kita sebagai trader yang sudah memiliki metode itu kita bisa membakukan sendiri atau punya SOP-nya sendiri. Seperti yang Simbah jelaskan di awal tadi ya, ada SOP 1, 2, dan 3. SOP 1 keambil, SOP 2 keambil, maka kita langsung pending order, dan ini masuk ke dalam SOP yang ketiga. Jika sudah masuk ya wis, berarti masuk kita ya untuk SOP ketiga kita. Jadi setiap trader harus punya SOP masing-masing. Jika seandainya SOP tersebut gagal, berarti kita perlu memperbaiki SOP kita. Yang penting jangan terlalu banyak gonta-ganti metode yang dimana ujung-ujungnya nanti waktu kalian akan terbuang sia-sia, dan terlalu banyak backtest yang ada bukannya profit malah uang sampean habis nanti di forex. Oke Mbak, next kita akan membahas mengenai lanjutan dari ini lagi ya. Ini kan materi yang ketiga, materi keempat nanti kita akan coba membahas mengenai transfer order block. Nah ini perlu juga teman-teman pahami ya, bagaimana cara market tersebut bisa mentransfer area order block ya. Karena jika kalian paham ini juga, nanti kedepannya juga akan lebih mudah jika teman-teman melihat market. Oke Mbak, salam dari saya, Simbah Info.